Nanti bisa dilihat di YouTube. Oke, selanjutnya nih, perhatikan nih. Jadi kalau mau mengerjakan soal error analysis, sekali lagi teman-teman jangan baca soal kelamaan gitu. Gimana caranya? Teman-teman fokus aja langsung pada kata-kata yang bergaris bawah nih. Misal nih, kata yang bergaris bawah nih kayak gini. Hai misalnya, langsung aja, jangan langsung baca semuanya aja, langsung di sini aja, fokus satu. Jadi di sini kita punya hai, kita bandingkan ke kata sebelumnya dan kita bandingkan juga dengan kata setelahnya. Yang pertama di sini, boleh nggak kata hai? Hai ini kan sebuah adjektif. Boleh nggak di depannya itu diawali oleh sebuah artikel e? Jawabannya boleh-boleh aja, asal di belakang nanti ada kata bendanya. Yang mana? Yang ini loh kata bendanya. Birth rate ini merupakan sebuah noun. Jadi di depan hai, di depan adjektif boleh ada determiner atau artikel asalkan di belakang nanti ada kata bendanya. Fix ya, seperti ini. Jadi alfa bisa kita bilang aman. Yang alfa aman. Balik ke nomor 2 atau lanjut ke nomor 2. Perhatikan, di sini teman-teman ada considerable. Considerable itu berakhiran able kayak gini. Ini berarti menunjukkan sebuah adjektif. Boleh nggak sebuah adjektif itu bersamaan dengan migration? Jawabannya boleh banget, immigration tuh. Nah, kenapa di situ tidak ada artikelnya di depannya? Kenapa di situ nggak ada artikel? Dikarenakan ini sudah dicukupkan. Jadi harusnya kayak gini, a high birth rate and a considerable migration. Harusnya kayak gitu. Tapi karena sudah dihubungkan dengan and, maka cukup ditulis satu aja di sini. Ya, tidak harus kedua-duanya. Sehingga considerable itu juga aman-aman aja. Karena considerable adjective, immigration noun, maka adjektif boleh menjelaskan noun. Jadi tidak bermasalah di Bravo. Oke, selanjutnya nih. Kita lihat di kata increase. Increase di sini merupakan sebuah verb. Ya. Boleh nggak verb itu ketemu dengan in the light United States in the bla 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 increase gitu. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena ini in the last 19th century ini sebuah adverb teman-teman. Jadi dia adverb of time ya. Mana subjeknya? Subjeknya state population. Ya, itu subjeknya. Sehingga subjek ketemu dengan verb aman-aman aja. Sekarang boleh nggak increase itu ketemu dengan tremendously berakhiran ly, berarti di sini merupakan sebuah adverb. Jadi tidak masalah. Kenapa? Karena hanya adverb yang bisa menjelaskan sebuah verb. Itu. Jadi dia aman-aman aja. Oke, selanjutnya di sini perhatikan ada kata into. Nah, kalau alpha bravo charlie benar, berarti tinggal delta dong yang salah. Kita buktikan aja bahwa dia salah. Perhatikan. Di sini ada kata into, terus di belakangnya juga di sini ada kata to. Nah, perhatikan. Dalam materi ini, into itu tidak cocok ke to. Harusnya kita ganti dia, memang ini preposisi, tapi preposisinya kurang cocok, kita ganti dia menjadi from. Jadi misalnya from Jakarta to Surabaya, from tahun sekian ke tahun sekian. Jadi yang cocok itu from dengan to. Nah, materi ini kita sebut dengan materi pairing word. Pairing word. Atau kata yang selalu muncul secara berpasangan dalam TOEFL. Contohnya kayak from bla 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 to bla bla bla. Not only bla 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 but also bla bla bla. Kayak gitu-gitu teman-teman. Atau misalnya more bla 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 than bla bla bla. Nah, itu kata-kata yang selalu berpasangan kayak gini, ini kita sebut dengan pairing word dan itu sering banget muncul di TOEFL. Jadi teman-teman wajib hati-hati. Jadi untuk yang ini jawabannya adalah si into. Ya, si delta kita ganti dia menjadi kata from. From bla 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 to bla bla bla. Nomor 20 aman ya. Apa saja pairing word? Banyak. Salah satunya from dengan to, atau but not only dengan but also. Terus juga ada lagi pairing word itu kayak more bla 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 ke bla bla bla. Banyak itu. Ada yang kata kerja, ada yang preposisi, ada conjunction, dan ada juga apa lagi ya, adjective. Nah, itu juga ada. Nah, kalau nggak salah itu ada
Itu ada di level 1 guys, tapi di agak ke belakang nanti. Agak akhir-akhir pertemuan itu. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Hari ini ada rekamannya enggak? Nanti enggak. Ada, ini udah tak rekam nih. Ada tanda nih kan rekaman nih. Udah, nanti cek di YouTube ya. YouTube-nya namanya Izal Edward. Jangan lupa subscribe juga tuh. YouTubeku hilang, jadi aku buat YouTube baru itu udah 130 ribuan lebih dan dicuri orang. Nggak tahu akunnya tuh dicuri orang. Jadi tak buat baru tuh. Nggak tahu ada aja dah yang pokoknya orang. Sebelumnya diupload. Nah, yang kemarin itu belum tak upload. Nah, rencananya hari ini tak upload bareng karena tadi masih ngupload video-video yang lain. Ya. Oke, selanjutnya nomor 21. Kira-kira nomor 21 jawabannya apa? Nah, bentar. Oke, 21 jawabannya apa? Kira-kira? Nah, pokoknya jangan baca soalnya. Tapi daripada baca soal, buang energi dan waktu ke situ. Teman-teman ikuti aja cara kayak tadi itu gampang kok, teman-teman. Jadi, yang pertama teman-teman langsung aja fokus ke kata yang bergaris bawah. Oke. Kalau sudah, teman-teman bandingkan dia dengan kata sebelumnya dan kata sesudahnya, cocok apa enggak tuh. Yang pertama, often di sini adalah sebuah adverb. Oke. Kalau adverb, boleh nggak adverb itu muncul setelah subjek? Jawabannya boleh banget. Contohnya, I always love you. Jadi always-nya muncul di antara subjek dan verb love. Aman. Sama juga dengan ini, begin itu adalah verb, subjek, adverb, verb. Boleh banget, memang seperti itulah seharusnya susunan kalimat. Bagaimana dengan kata work yang ada di sini? Work ini merupakan sebuah verb. Namun perhatikan nih, di depannya ada by. Apa by itu? By ini merupakan sebuah preposisi, guys. Nah, apabila ada sebuah preposisi apapun, maka setelah preposisi itu wajib hukumnya diikuti oleh noun. Lah, bagaimana ini udah terlanjur verb nih? Maka inilah yang salah. Gimana caranya? Paksa dia menjadi noun. Dengan cara apa? Tambahkan verbnya dengan ing. Jadinya verb ing. Jadinya working. Ya. Loh, apa namanya? Ini namanya adalah gerund. Apa fungsi gerund? Gerund itu berfungsi sebagai kata benda. Sehingga by working itu bukan by ketemu dengan verb, tapi by ketemu dengan gerund, dan gerund itu fungsinya sebagai noun. Berarti yang bermasalah di sini adalah bravo ya. Yang bermasalah bravo. Oke. Jawabannya B. Nah, ini materi apa? Ini materi preposisi plus object of preposisi. Object of preposisi ya, object of preposisi ya. Bagaimana dengan for? For di sini merupakan sebuah preposisi, guys. Dan dia boleh muncul setelah noun, boleh muncul setelah adjektif, boleh muncul setelah verb. Jadi preposisi itu aman-aman aja, jarang ada preposisi salah. Kecuali dia kayak tadi pairing word, itu baru tuh salah karena dia nggak cocok dengan pasangannya. Dan ingat, setelah preposisi pasti ada sebuah object of preposisi, berarti kita singkat dengan OP, object of preposisi, bukan one piece ya. Nah, two groups ini adalah noun atau noun phrase, sehingga dia menjadi OP nanti. Bukan overpower, tapi dia object of preposisi, gitu ya. Maka Charlie aman. Bagaimana dengan delta? Delta pun juga aman, perhatikan. Sebelum of itu kan ada yang namanya group tadi kan. Nah, sebelum of itu ini khusus of ya. Sebelum of ini pasti noun dan setelah of pasti noun, khusus of. Nah, lihat di depan of-nya apa tadi? Group, noun, benar. Setelah of ini muncul apa? Subjects. Ada SIS berarti tanda-tanda dari noun. Berarti di depan dan di belakang of semuanya noun, berarti dia aman banget. Oke. Aman ya kayak gini ya. Lihat yang nomor 1. Yang nomor 1 apa yang nomor 20, guys? Nah, ini ya untuk yang tadi itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, guys? Silakan. Working salah, sip. Mantap, udah banyak yang benar dah. Oke, 2-2 sekarang nih.
Kira-kira jawabannya apa? Apa nih kira-kira? Kira-kira apa? Hayo, hayo. Sebelum preposisi boleh apapun secara umum. Yang bermasalah adalah setelah preposisi. Setelah preposisi wajib kata benda atau noun. Nah, khusus of doang nih. Sebelum of dan setelah of itu kata benda. Gitu. With water jawabannya I'm not sure. Kira-kira yang mana? With water? Enggak, kayaknya enggak di with water. Ayo, anak kelas reguler yang kemarin yang tadi malam udah ikut ikut kelas itu pasti tahu nih jawabannya. Pasti tahu nih, karena tadi malam itu fokus ngerjakan soal-soal kayak gini, berlatih hal-hal kayak gini, guys. Ada nggak nih anak-anak reguler di sini nih? Harusnya bukan. Ya, ayo kira-kira. Ini perhatikan nih. Boleh nggak ini in Florida ya? Florida itu berarti nama tempat ya. In Florida berarti ini posisinya sebagai adverb. Oke. Nah, anggap itu hilang karena dia boleh ada boleh enggak. Nah, ketika sebuah when muncul di awal kalimat berarti ini conjunction ya. Maka dia akan memicu koma di belakang. Nah, ini komanya. Ini kita sebut dengan koma adverb. Nah, artinya apabila ada titik-titik di awal kalimat terus di belakang ada koma, maka jawabannya pasti conjunction atau enggak preposisi. Gitu ya. Gitu, satu. Terus berarti dia aman, enggak bermasalah tuh muncul di situ. Bagaimana dengan kata drop? Drop ini merupakan verb. Ingat, kalau ada verb di situ, maka langsung cek subjeknya. Subjeknya mana? Di sini temperature. Berapa dia? Satu doang, artinya tunggal. Kalau tunggal berarti kata kerjanya tambah S apa enggak tuh? Tambah. Berarti Bravo juga aman. Sisanya di Charlie. Charlie di sini ada tree. Tree ini merupakan noun dan nounnya bisa dihitung. Artinya countable noun. Nah, kalau countable noun berarti dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia wajib di depannya ada sebuah artikel atau determiner. Ya, determiner atau artikel, atau kalau nggak ada artikel atau determiner maka di belakangnya wajib yang di sekitar sini tambahkan s ataupun is. Jadi nggak bisa tuh kita bilang I have book. Salah nih kalimat. Harusnya karena di sini adalah kata benda yang bisa dihitung, harusnya bilang a book, atau teman-teman itu kalau nggak mau pakai di belakang tambahkan s. I have a book atau I have books gitu. Sehingga boleh nggak di sini ditambahkan nggak bisa. Mau diletakkan di mana nya? Nggak ada kan. Maka satu-satunya karena di sini tidak memungkinkan ditambahkan kan harusnya kalau mau nambah nambah di sini nih. A young tree kayak gitu harusnya. Tapi kan nggak mungkin kita nambah di sini guys. Harusnya nambah di sini. Berarti kalau nambah di belakang tambahannya adalah SIS. Berarti yang bermasalah adalah si Charlie. Makanya saya bilang anak reguler pasti bisa jawab tuh. Kenapa? Karena tadi malam kita belajar ini dan tadi malam memang digodok dengan yang ini guys, gitu. Ya, jadi nomor 22 itu Charlie. Nah, bagaimana dengan with water? Water di sini merupakan sebuah noun yang tidak bisa dihitung, artinya uncountable noun. Ini materinya tadi malam, ya. Nanti malam nih, uncountable noun nanti malam. Nah, di sini karena dia uncountable noun maka dia tidak butuh s ataupun is dan dia juga tidak masalah kalau misalnya dia tidak punya yang namanya determiner atau artikel. Jadi aman-aman aja. Jadi nomor 22 ini jawabannya adalah Charlie ya. Charlie. Jawabannya Charlie. Di sini nama materinya adalah determiner plus noun ya kayak gitu. Di sini ada pertanyaan tadi kenapa nggak mungkin nambahin gini. Di sini kan yang tree ini satu kesatuan kan, satu kesatuan. Nah kalau mau nambah berarti tambahannya nggak boleh di depan tree tapi di depan yang tree. Masa teman-teman mau nambah di sini? Gitu teman-teman kan nggak mungkin karena dia tidak bergaris bawah. Jadi mau nggak mau kita nambahin di belakang. Jadi kalau nggak bisa ditambahin artikel atau determiner, nounnya kita tambah SIS. Yes,
Ini kan sebenarnya bukan nggak bisa ditambah ya. Bisa ini ditambah, cuma nggak memungkinkan. Kan yang di garis bawahi cuma tri doang kan? Berarti kata-kata yang lain udah bener. Berarti teman-teman nggak boleh nih nambah di sini. Jadi mau nggak mau yang ini kita tambah kayak gitu. Subjek tunggal verbnya pakai S. Yes, kalau subjeknya tunggal kita pakai S di kata kerjanya. Jadi simpelnya kayak gini nih. Kalau kita buat apa? Kalau misalnya my cat eat. Nah, lihat kalau di sini cat-nya tidak ada S-nya, maka yang di sini yang kita tambah S. Tapi kalau misalnya kata kerjanya yang tidak punya S, maka subjeknya yang kita tambah S. Jadi pilih salah satunya aja guys, ya. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Nomor 23. Let's go. 23. Sir, maaf, OOT, kapan ngisi kata kosong di depan dengan conjunction atau preposisi? Nah, maksudnya nanyain soalnya apa nanyain kapan tuh harus dipakai gitu. Nah, kalau misalnya kapan itu harus dipakai, itu kalau teman-teman nanti ketemu soal dengan titik-titik di awal dan di belakang ada koma, itu baru tuh dipakai. Nah, ya. Kapan kita pakai conjunction dan kapan pakai preposisi. Jadi ada titik-titik di awal, misalnya kayak gini. Bla 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 bla. I go to school, koma. Kira-kira di sini isi apa? Pasti di sini isinya kalau nggak conjunction, pasti dia preposisi. Gimana cara menentukannya? Kalau sebelum koma ada sebuah verb, maka di sini isinya conjunction. Tapi jika sebelum koma tidak ada verb, maka pasti isinya adalah preposisi. Nanti kita akan bahas ini, ya. Maka kita di sini bisa tulisin before I go to school atau when I go to school juga boleh. Ya, seperti itu. Next one, kira-kira nomor 23 ini jawabannya apa? Kira-kira nih. Let's go. Kira-kira apa? Let's go. Kira-kira nomor 23 nih, apa jawabannya? Musical kah? Us kah? Low kah? It produce kah? Yang mana nih kira-kira? Bravo. Kenapa bravo? Delta, it produce. Why is it it's produce? Delta. Kenapa delta? Loudness, maybe loudness. Nah, sekarang kita bahas nih. Oke, titik-titik langsung fokus ke bukan titik-titik ya, kata bergaris bawah. Di sini lihat musical berarti di sini merupakan sebuah adjektif. Jadi al itu akhirannya adjektif. Sehingga dia bisa dipastikan di adjektif. Boleh nggak di depan adjektif ada determiner atau artikel? Boleh, asalkan di belakangnya nanti ada kata bendanya. Mana? Instrumen, ini noun. Nggak masalah, ya. Nggak masalah. Boleh nggak musical ini ketemu dengan instrumen? Boleh banget. Kenapa? Karena memang adjektif itu dapat memodifieri atau menjelaskan noun. Aman banget. Alfa aman. Bagaimana dengan us? Us di sini hati-hati. Us itu bisa dua guys. Dia itu bisa conjunction, bisa saja dia preposisi. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia preposisi atau conjunction? Us yang sebagai conjunction pasti diikuti subjek plus verb. Sementara us yang preposisi dia pasti diikuti oleh noun atau enggak noun phrase. Gitu ya. Jadi itu aja yang membedakannya. Tinggal cek di belakangnya. Nah, perhatikan di sini ini adalah sebuah preposisi karena di belakangnya ini merupakan sebuah noun. Fix ya. Dan juga lihat di depannya ada sebuah verb 3 pasif ya. Tanda-tanda pasif ada be plus verb 3. Ini pasif udah. Nah, semua kalimat pasif biasanya diikuti oleh preposisi di belakangnya. Jadi ada dua bukti. Yang pertama setelah us muncul noun, itu tanda dia preposisi. Yang kedua di depan us itu ada verb 3 dan itu ciri-ciri dari pronoun. Bukan pronoun, preposisi gitu ya. Jadi Charlie, Bravo aman. Bagaimana dengan low? Perhatikan. Ini wajib teman-teman pegang nih. Semua kata sebelum of itu pastilah sebuah noun.
pasti. Sementara low di sini adalah sebuah adjektif. Maka itu jelas salah. Gimana caranya ganti kata low menjadi kata lowness? Kelar tuh dah. Itu yang bermasalah guys, ya. Nah, terus diklik silang. Apanya guys? Diklik silang. Oke, benar kan? Yes, benar. Super pro. Benar. Bagaimana dengan it produce? Nah, sound it produce ini tidak bermasalah. Kenapa? Cek ini nih, kita hapus dulu nih. Nah, kenapa dia benar? Ini dikarenakan sebenarnya di sini ada conjunction which. Nah, cuma conjunction ini udah di omitting ya, udah dihilangin. Jadi asalnya ini namanya adjective clause guys. Jadi di sini ada objek nih sebenarnya di sini nih. Cuma objeknya diganti dengan which dan which-nya dimasukkan ke sini. Oke, dalam metode adjective clause ya, dalam adjective clause sebentar. Nah, dalam adjective clause which itu bisa di-omitting tapi dengan syarat tertentu ya. Itu di kelas level 2 karena ini masuk teori intermediate. Nah, singkat cerita which itu bisa dihilangkan dan jadi the sound it produce sehingga delta itu aman banget, tidak bermasalah. Oke. Jadi nomor 2 3 ini yang jadi jawaban adalah si Charlie ya. Si Charlie, dan ini materinya adalah tentang noun versus adjective atau of gitu. Ya. Jadi hati-hati dengan yang itu. Oke. Selanjutnya nomor 24. Kira-kira jawabannya apa? Let's go. Kira-kira jawabannya apa nih? Bentar, tak ituin ya. Tak tinggiin. Holdernya tak tinggiin. Alpha, why? Mentang-mentang dikasih off yang tadi, terus nomor 24 ketemu dengan soal yang sama, tiba-tiba gercep mau jawab semua. Oke, benar ya jawabannya alfa. Ini udah receh nih, udah gara-gara yang ini nih. Jadi ingat, sebelum of wajib kata benda atau noun, maka semua yang bukan kata benda itu jelas salah. Maka di sini lihat, delicious itu boleh nggak di sini dengan sebuah dengan sebuah determiner atau artikel? Boleh, asalkan di belakang sini muncul sebuah noun. Tapi kan di sini nggak ada noun nih. Nah, maka teman-teman tinggal paksa tuh kata delicious ini kita ganti menjadi noun. Ini kan asalnya adjective. Kita ubah dia, bentar. Dia yang adjective ini kita paksa dia menjadi noun. Dengan cara apa? Deliciousness, tambahkan ness aja udah gitu. Udah kelar tuh. Jadi delicious ini karena dia adjektif kita ubah menjadi sebuah kata benda. Dengan cara apa? Tambahkan ness. Dah kelar. Berarti sebelum of nanti jadinya deliciousness. Deliciousness of apa? Baru tuh benar ya. Tuh, berarti yang bermasalah di sini alpha, materinya adalah noun versus adjective dan of. Ya, sama kayak yang tadi tuh. Bagaimana dengan si Bravo? Ya, kita analisa dulu ya ke bawah ya, biar teman-teman juga dapat ilmu lainnya. Lihat, sebelum of wajib noun, quality itu merupakan noun. Berarti benar ya, aman ya kayak gini. Dan di depannya ada determiner atau the juga aman-aman aja. Di belakang of juga kata benda tuh pasti. Mana? Kakao. Ini noun. Coklat di sini juga noun guys. Ingat, sebelum dan sesudah of wajib kata benda. Oke. Next one. Bagaimana dengan but? But itu hanyalah fun boys atau conjunction yang selalu muncul di tengah-tengah kalimat dan dia boleh muncul dimanapun. Di antara dua verb boleh, di antara dua adjektif boleh, di antara dua noun juga boleh. Gitu ya. Itu kalau but. Nah, but also di sini ada kata but also. Nah, kalau ada but also ya di sini ada dua but also, berarti ini pairing word. Pasangannya apa? Not only ya plus but also. Ada but also enggak? Ada not only enggak di depan? Ada banget nih. Ya. Jadi dia aman. Bagaimana dengan proses of? Perhatikan, sebelum of pasti kata benda. Proses itu adalah kata benda.
Dia bisa dihitung apa enggak? Bisa. Makanya di depan di sini ya perhatikan, perhatikan di sini di depan proses ini ada artikel e. Ya, jadi aman. Di belakang of wajib kata benda. Nah, mana? Lihat ini. Grinding. Nah, lihat grinding, hitting, bleeding. Nah, ini bukan kata kerja, tapi ini yang kita sebut dengan gerund. Boleh nggak gerundnya lebih satu? Boleh-boleh aja. Yang namanya objek itu boleh 1, 2, 3, sampai 10 pun boleh. Gitu. Oke, aman ya. Nomor 24 aman. Nomor 25. Jadi TOEFL itu gampang, guys, gitu. Yang susah itu pikiran kita aja gitu. Terlalu banyak mikir. Kalau saya gini, kerjain aja dulu atau lakukan aja dulu gitu. Permasalahan salah atau benar kita urus belakangan kayak gitu. Ada rintangan kita taklukkan belakangan. Yang penting mulai aja dulu gitu loh. Oke. Nomor 24 jawabannya adalah alfa. Delicious kita ganti deliciousness atau kita ganti sebagai kata benda. Berarti gerund bisa nggak berperan sebagai noun? Bisa, karena memang apa itu gerund? Coba lihat dari definisinya. Gerund itu adalah kata kerja yang diubah menjadi sebuah kata benda. Dengan cara apa? Dengan cara tambah ing. Jadi contohnya, travel is my hobby. Salah, harusnya traveling. Kenapa? Karena travel itu kata kerja gak bisa jadi subjek. Gimana biar jadi subjek? Ubah jadi kata benda. Tambahin apa? Tambah ing. Traveling is my hobby. Kayak gitu. Bener, saya seperti Einstein. Jangan bilang teori relativitas itu gampang banget. Yang penting ingat. That's good. Ya, mulai aja dulu guys gitu. Apapun itu guys, aku bilangnya gini. Semua hal itu memang sulit kalau teman-teman tidak siap. Ya, contoh nih misalnya. Kalau misalnya teman-teman lihat mobil, bagi yang belum tahu mobil, sulit nggak tuh mobil? Sulit. Tapi kalau teman-teman sudah punya kesiapan, sudah latihan-latihan, nah, maka mobil itu mudah gitu. Apapun itu terasa sulit teman-teman. Berarti kalau semua terasa sulit, berarti teman-teman itu belum siap. Maka dari situ udah tahu tuh, teman-teman tinggal bersiap doang gitu. Ya. Nomor 25 apa nih kira-kira? Can help? Can be help? Maybe. Lihat nih yang pertama. Oke, yang pertama di sini ada kata-kata exposure. Exposure di sini merupakan sebuah kata benda. Dia boleh nggak kata benda ini bersama dengan occasional berakhiran al, adjektif? Boleh banget. Exposure itu bisa dihitung apa enggak? Kalau bisa dihitung dia butuh artikel, kalau enggak ya enggak usah. Exposure itu tidak bisa dihitung guys, atau uncountable noun, sehingga dia tidak memerlukan artikel ataupun SIS. Aman. Yang kedua di sini yang akan bermasalah adalah can be helped. Nah, perhatikan. Setelah kata help ini masih muncul a person, berarti di sini objek kan. Kalau dia objek berarti dia dalam bentuk aktif, bukan can be helped tapi be-nya aja dihilangkan. Can help. Gitu aja langsung, ya. Jadi setelah can di situ, setelah can harus verb 1. Yes, benar. Setelah can wajib verb 1, tapi masalahnya be itu juga verb 1, guys. I can be a teacher. Boleh kan? Masalahnya di sini verb 1, di sini juga verb 1. Nah, double verb 1. Maka ini kita buang aja nih. Karena untuk membentuk be itu tidak perlu adanya untuk help itu tidak perlu adanya be lagi kayak gitu. Karena dia aktif. Apa buktinya? Help itu di belakangnya masih punya objek a person. Objek ya, aktif. Kalau aktif butuh objek. Oke, biar nggak boros-boros katanya. Ya bener itu. Terus bagaimana dengan kata working to bla 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 bla. Nah, perhatikan di sini. Kenapa setelah kata to itu bukan verb 1? Nah, ayo kira-kira jawabannya apa? Ini menarik nih. Setelah to kenapa dia bukan to infinitive? Kenapa malah verb ing? Kira-kira apa tuh? Ya, ayo. Ayo. Apa karena ada get? Enggak, bukan karena ada get. Get used to pasangannya jarang. Enggak, bukan karena get used to-nya, bukan karena get-nya, tapi karena used to di sini.
Nah, jadi ada kayak gini. Ada be used to, ada used to aja tanpa be, ya. Artinya terbiasa gitu ya, terbiasa. Ini dalam bentuk past tense. Kalau ini dalam bentuk present. Ya, ini dalam bentuk presentnya. Nah, apa bedanya be used to dengan used to aja? Kalau be used to di sininya ada be, maka be ini bisa diganti dengan get ya. Maka di sini teman-teman boleh harus diikuti oleh verb ing. Ya, harus diikuti oleh verb ing. Berarti di sini verb ing. Tapi kalau used to aja tanpa ismr di depannya, maka dia wajib diikuti oleh sebuah verb satu. Ya. Bedanya apa? Maknanya sama guys, maknanya sama. Kalau misalnya kita bilang I used to watch television in my house. Berarti dulu aku tuh terbiasa nonton TV. Dulu, kalau pakai yang past tense ya. Tapi kalau pakai yang mau bilang aku terbiasa hari ini atau sekarang ini, maka bilang I am used to eating rice atau watching movie. Ya gitu. Nah, ini yang menyebabkan karena be itu boleh diganti dengan get di sini. Nah, boleh diganti dengan get, maka di sini used to-nya tambahkan ing untuk menceritakan kebiasaan harian hari ini atau sekarang. Kayak gitu ya. Jadi untuk kata working itu aman banget ya, di sini aman. Oke. Kak, bukan keberlanjutan kah? Enggak. Jadi kalau yang misalnya yang used to bla bla bla, ya mau dibilang keberlanjutan ya iya juga gitu, karena dia kan terbiasa hari ini. Kalau terbiasa hari ini berarti dia akan terus, makanya dia disebut dengan present karena dia kebiasaan rutin hari ini dan ada kemungkinan masih terus berlanjut kayak gitu. Selain get apa selain get boleh verb 2-nya yaitu got, ataupun misalnya dia be itu sendiri, terus apa lagi ya, become, tambah become juga gak masalah ya. Jadi misalnya the person become used to bla bla bla. Nah, become-nya itu nanti sama dengan get. Ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk working aman. Bagaimana dengan night shift? Night shift ini kata benda yang bisa dihitung, berarti countable ya. Maka di depannya boleh nggak bersama dengan night? Boleh banget. Ini kalau ada dua noun ya. Mana nih? Ada noun plus noun, ini namanya noun adjunct. Dan itu boleh-boleh banget. Tapi ingat, shift-nya tetap countable, maka di depannya wajib ada artikel the atau atau yang lainnya. Atau kalau nggak ada itu di belakang tambahkan SIS. Gitu ya, jadi aman ya. B itu kayak RM, is, yes, was, were. Is, MR, was, were itu semuanya B. Ya. Next one, nomor 26. Rocks have been forming. Wish, belum juga ditampilin soalnya udah ada yang jawab ini. Have been forming. Wearing away dan deforming bla bla bla. Nah, kira-kira yang mana nih? Perhatikan jawabannya bravo. Bravo apa alfa? Bravo apa alfa? Kira-kira bravo apa alfa nih? Rock have been forming. Nah, perhatikan di sini ada 2 koma di sini 1 koma, ada koma, terus di sini ada m. Nah, ini tanda-tanda dari sebuah paralel structure ya. Nah, parallel structure itu harus sama. Kalau di sini ing, berarti di sini ing, di sini juga ing. Artinya kata forming nggak boleh digonta-ganti. Gimana cara agar dia cocok? Tambahkan been aja di sini. Rock have been forming, seperti kata teman-teman yang ada di kolom komentar tuh. Sudah benar tuh, ya. Jadi wearing away juga berarti di sini aman karena dia ngikutin forming. Terus have formingnya itu baru salah. Harusnya ada been dulu baru ming yang lainnya. Kayak gitu teman-teman. Kenapa kok harus ada been? Karena ini namanya perfect continuous. Nah, perfect continuous. Jadi gini ya teman-teman.
Dalam TOEFL itu memang tenses tidak begitu menjadi persoalan karena tenses itu teman-teman itu tidak begitu masuk ke soal. Paling tenses itu mentok hanya 7 doang yang dipakai. Contohnya present, past, future, perfect, continuous, past perfect atau perfect continuous. Udah kayak gitu doang. Ya. Jadi jangan banyak belajar tenses biar teman-teman itu nggak habis waktu. Apa iya teman-teman mau belajar tenses 16, ngapain 16 wong kita nggak kepake juga guys gitu. Pernah nggak lihat bule belajar tenses 16 atau pakai tenses yang 16? Atau pernah nggak teman-teman lihat BBC atau siaran luar negeri yang menggunakan tenses ke 16? Nggak ada. Kenapa? Tenses 16 itu misalnya past, future, perfect, continuous. Pertanyaannya, serumit apa hidup Anda sampai Anda terjebak di 4 waktu secara bersamaan? Continuous itu masa sekarang. Ya. Perfect itu baru aja terjadi tuh. Future itu masa depan tuh. Masa depan ya. Past tense masa lalu tuh. Masa lalu. Pertanyaan saya sederhana. Pernah nggak hidup Anda sekalian yang ada di sini nih di TikTok pernah terjebak di 4 masa sekaligus ya? Pernah nggak teman-teman itu terjebak di masa past tense, masa future di sini, masa perfect dan masa continuous secara bersamaan? Enggak kan, nggak pernah. Artinya teman-teman yang ada di Indonesia itu terlalu fanatik dengan sesuatu yang kayaknya wah tapi nggak berguna gitu loh. Ini nggak guna guys. Jujur-jujuran ini nggak guna ya. Kalau maaf ya kalau misalnya salah. Tapi menurut asumsi pribadiku itu nggak guna karena itu nggak kepake. Bayangin teman-teman beli sesuatu yang nggak akan pernah teman-teman pakai, gitu. Mungkin terjebak sama mantan anjay. Kalian itulah kayak gitu ya. Jadi teman-teman berhentilah gitu berhalusinasi bahwa akan ada bule yang menggunakan tenses ke-16. Nggak ada itu guys. Jadi berhentilah belajar tenses yang banyak itu. Fokus aja pada tenses misalnya 7 doang atau 8 doang. Itu tidak perlu sampai 16. Nggak guna gitu. Mirip anak asem lah. Untung nggak mirip Krisdayanti. Oke, lanjut ya. Bagaimana dengan ever since? Ever since itu teman-teman ever ini adverb. Since itu adalah conjunction. Ever since itu bisa saja dia jadi satu kesatuan dan dia dimaksudkan untuk menjadi conjunction doang. Itu boleh-boleh aja, nggak masalah. Bagaimana took shape? Took shape ini berarti past tense, verb 2 ya. Verb 2, kenapa? Karena ini permasalahan di masa lalu. Gitu teman-teman. Lah kalau ini di masa lalu, apakah di sini boleh kita pakai have? Boleh aja, tapi konteksnya sesuaiin. Tapi kalau mau yang paling tepat, have-nya kita ganti menjadi had. Had been forming, wearing, bla bla bla, forming, ever since. Nah, kayak gitu juga boleh. Gitu ya. Jadi hati-hati. Ya. Ditambah beb dulu, bukan beb dulu, bin. Apaan beb kalian nih. Oke, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan guys. Nomor 26. Ada pertanyaan nggak? Beb dari Hong Kong kalian. Oke, lanjut. PR itu present tense, PS itu past tense, F itu future, C itu continuous. Ya. Still morning baru join. Ngasem lah emang anak-anak nih. Oke, 27 kalian itu nggak usah baper-baperan kalau di TikTok. Ngomong kita sama-sama nggak kenal juga. Lanjut guys. Sahabat itu nggak apa-apa kah tadi pakai di skip? Yang mana? Yang tuk ya, nggak apa-apa karena ini kan ini kan dari konteksnya dia pembentukan batu-batu gitu kan. Pembentukan batu-batu. Kapan? Zaman dulu. Kalau zaman dulu berarti dia pakai past tense dan secara otomatis berarti have di sini akan lebih tepat kalau teman-teman ganti dengan had. Gitu. Tapi tetap dengan been-nya ya, karena been ini yang menjadi permasalahan utama. Jadi had been bukan have been, tapi had been. Boleh nggak kalau misalnya kita tulis have been? Boleh aja, tapi nggak dalam konteks ini gitu ya. Oke. Nomor 27. Oke, saya thank you.
Welcome guys. You are WC. Welcome. Bagaimana dengan ini? Kira-kira apa nih? Charlie, kenapa Charlie? Kenapa the? Kenapa the? Guys, please lah guys. Ini soal paling mudah guys. Nggak. Jawaban teman-teman di soal itu nggak ada yang bener. Di online itu nggak ada yang bener. Gantiin. Mana ada gantiin? Nggak pakein. Nggak yuk. Nah, permasalahannya cuma satu guys. Permasalahan cuma satu. Perhatikan. Tadi malam di kelas reguler aku bilang kayak gini, guys, kalau di soal 4B teman-teman ketemu dengan pronoun kayak their, them itu wajib hati-hati. Kenapa? Pronoun yang ada di sini, ingat nama pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti apa? Kata yang menggantikan sesuatu yang pernah disebutkan di depan sini. Pertanyaannya, their ini kalau misalnya kita bilang her itu merujuk ke siapa? Ke seseorang kan, cewek. Atau misalnya kita bilang they itu merujuk ke siapa? Merujuk ke mereka ini siapa? Oh, misalnya siswa-siswa nih, boleh tuh kayak gitu ya. Nah, sama juga kayak gini, they-nya merujuk ke siapa coba? Nggak ada kan? Tiba-tiba muncul they di sini, di depan nggak ada kata-kata benda jamak, sehingga they ini pasti dia merujuk ke pembicaraan. Pembicaraannya nanti apa? Lihat dalam konteksnya, dia akan bilang New York City. New York City-nya berapa? 1. Kalau 1 berarti bukan dia. Tapi karena dia benda berarti kita bilangnya it's. For most of its history, gitu guys. Jadi ingat kalau dalam 4B ketemu dengan pronoun, hati-hati, biasanya dia tidak punya rujukan. Ingat, pronoun adalah kata yang menggantikan benda atau manusia. Artinya dimanapun ada pronoun berarti dia punya rujukan. Dan kalau nggak punya rujukan berarti dia salah. That's the point guys. Gitu ya. Berarti alpha gugur nih. Gitu ya. Bagaimana nih dengan si Bravo? Nih, Bravo especially. Especially itu adalah sebuah adverb. Kok tahu? Di akhiran LY itu tanda-tanda dari adverb. Jadi dia tidak bermasalah karena adverb itu boleh muncul dimanapun yang dia mau gitu ya. Oke, next one. Bagaimana dengan the? Lihat. Tahun 1860-an berarti itu tahun yang khusus banget kan? Padat sejak tahun bla bla bla. Nggak perlu in. Kenapa? Karena ini dia cuma mau bilang sejak tahun 60-an atau tahun 1860-an, berarti dia nggak mau bilang sejak di tahun bla bla bla. Enggak, dia mau bilang di sejak tahun bla bla bla. Berarti karena dia fokus pada tahun tertentu, makanya the itu boleh dipasangkan di sini. Ingat fungsi the tadi malam apa? Fungsi the itu digunakan untuk sesuatu yang pernah disebut atau sesuatu yang khusus aja. 1860-an kan teman-teman tahu semua kan itu tahunnya gitu. Tahun dulu lah maksudnya. Bukan tahun 80 atau 90 tapi khusus 60-an doang. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut ya. Jadi saya makin ke belakang ini memang agak sedikit lah ya soalnya. Jadi aman ya. Jadi indenya since the-nya juga tidak bermasalah. Bagaimana dengan changes? Changes ini berarti teman-teman ini merupakan sebuah noun dan nounnya sudah ada SIS karena dia countable noun. Jadi aman banget dianya itu guys. Ya, aman banget tuh. Ya, jadi tidak ada masalah dengan dia. Bagaimana dengan nomor 28? Ini kalau nggak salah saya buat sampai tak cekin. 40 guys. 40. Oke, bedanya menandai ly sebagai adjektif dan adverb. Adjektif kayak daily, likely, weekly. Beda nih caranya ya. Pertanyaannya bagus banget. Berarti dia ilmunya udah dalam nih dalam grammar. Jadi ly ternyata, ly itu bisa saja membentuk sebuah adjektif, bisa saja dia membentuk sebuah adverb. Bagaimana cara bedanya?
Kalau ly dijadikan adjektif, adjektif yang berakhiran ly itu di sini pasti noun plus ly. Itu adjektif. Tapi kalau ada adjektif plus ly maka itu adverb, guys. Contohnya, lihat nih contohnya yang diberikan kakak siapa sini? Kakak Kukik. Nah, Kukik. Ayolah guys, nama kalian itu jangan dibuat yang sulit-sulit. Nah, yang pertama nih di kakak Kukis. Di sini misalnya di sini ada contoh yang pertama daily. Day itu hari, kata benda. Kalau ditambah ly menjadi adjektif daily activities. Oke. Atau misalnya man itu bulan, monthly berarti bulanan, adjektif. Jadi kalau kata benda ditambahkan ly, dia berubah menjadi sebuah adjektif. Tapi kalau adjektif ditambahkan ly, maka dia berubah jadi adverb. Contohnya apa? Beautiful, adjektif, tambah ly, beautifully. Oke, aman ya. Atau misalnya honest itu jujur, tambahkan ly, honestly itu berarti adverb. Jadi seperti itu, guys, gitu. Oke, aman ya di ly ya. Oke, dapat nggak ilmunya tuh? Kalau nggak dapat bilang, guys, biar aku nggak keluar kayak orang demo di sini. Oke, sama-sama. Kak Kikuk. Kikuk apa Kukik kah? Kukik ternyata. Lanjut, guys. Jangan lupa di-follow, di-share, dan di-tap layarnya yang banyak biar makin banyak tuh makhluk-makhluk hidup yang belajar grammar dengan mudah. Kayak gitu. Karena TikTok tuh kalau banyak like-nya tuh kayaknya direkomendasikan deh ke orang-orang. Oke, yuk. Nomor 28. What's the answer? Moral jadi morals? How? Oke. Yang penting jangan baca soalnya ya. Kalau baca soal, lihat nih, kalau baca soal. The dramatic first floor gallery of the New Britain Museum of American Art is devoted to Thomas Benton series of the 5 oversized mural. Itu. Jadi lama kalau kayak gitu. Langsung aja teman-teman langsung ke kata yang bergaris bawah. Yang bergaris bawah ini apa? Oh, dia adjektif. Kok bisa? Karena yang berakhiran ik di belakang itu semuanya adjektif. Boleh nggak adjektif ketemu dengan the? Boleh, asal di belakang nanti ada kata bendanya. Mana kata bendanya? Ini loh, gallery. Jadi ini nounnya. Aman ya. Yang kedua, first floor. Kalau ada hyphen kayak gini, ini tandanya adjektif gabungan. Kita sebut dia dengan compound adjective. Aman ya. Dia adjektif juga. Compound adjective. Compound itu artinya gabungan, adjektif itu ya adjektif, berarti adjektif gabungan, adjektif yang dibentuk dengan cara menggabungkan sesuatu dengan sesuatu. Apakah boleh kita semena-mena buat kayak gitu? Enggak, ada aturannya juga, guys, gitu. Ya, jadi jangan coba-coba buat sendiri gitu. Oke, itu yang pertama aman ya, alfa aman. Bagaimana dengan bravo? Lihat, off-nya aja di sini udah benar tuh, karena sebelum off wajib noun dan di situ udah terpenuhi. Bagaimana dengan New Britain Museum of American Art? Nah, boleh nggak di situ? Boleh banget karena dia khusus, jadi tidak bermasalah, guys. Ya, boleh banget. Nah, di sini kenapa di sini dipakein the? Kan di situ nama. Nah, perhatikan di sini. Di sini New Britain Museum American Art ini bisa saja yang A, B, C ataupun D, bisa saja di situ tuh banyak ya. Cuma ini perwakilan aja. Nah, tapi kalau misalnya nama aslinya, misalnya kan nama-nama museum itu biasanya dia itu fokus ke namanya, misalnya anggap aja misalnya Konoha Museum gitu aja. Nah, itu baru tuh gak bisa ditambahin SIS-nya. Gitu ya. Next one. Berarti dia tidak bermasalah. Bagaimana dengan is devoted? Is di sini berarti kata kerja dalam bentuk tunggal ya. Kalau tunggal berarti subjeknya tunggal mana? Ini loh. Dari sini dari kata art, bentar. Dari kata art di sini sampai ke depan kayak ini semuanya subjek. Kalau subjeknya panjang kayak gini, ini kita sebut dengan kompleks noun phrase. Dan dalam kompleks noun phrase selalu ada subjek inti. Mana subjek inti? Subjek inti itu ada di kata benda pertama. Ya, yang mana? Kata benda pertamanya yang muncul adalah galeri. Berapa galerinya? Tunggal. Kalau tunggal berarti di sini bener lah dia pakai is. Jadi aman ya. Jadi Charlie aman.
Devoted ini berarti satu kesatuan dengan dia kan, berarti dia dalam bentuk pasif. Ketemu dengan to juga gak masalah. Misalnya kita buat contoh kayak gini, I am invited to apa gitu, misalnya to bla bla bla, to bla bla bla. Jadi aman banget. Bagaimana dengan mural? Mural ini adalah sebuah noun yang bisa dihitung, berarti countable. Dan kalau countable dia wajib ada SIS di belakang atau ada artikel di depan atau determiner. Ada determiner nggak? Ada, mana ini loh. 5 itu determiner. 5 ya. Kalau 5 berarti dia harus diikuti jamak. Jamaknya mural jadinya murals, bukan mules, murals. Ya, that's it. Devoted bukan verb 3 ya di situ. Verb 3 guys, devoted itu verb 3. Dia dalam bentuk pasif. Kalau pasif kan pakai verb 3 kayak gitu. 29, nggak kelihatan saya yang kiri. Oh iya, ini turun ternyata guys, tripodnya. Sebentar, biar lebih enak. Iya, turun terus tripodnya. Aku kira pakai to be was. Enggak guys, nggak perlu. Kenapa? Kenapa? Di sini karena konteks kejadiannya sekarang guys. Ya, gini, selama teman-teman tidak menemukan adverb kayak tahun 945 atau yesterday atau last year, maka itu pasti present tense. Jadi kalau gak ada keterangan waktu apapun itu present tense, kecuali ada kata-kata kayak tahun 50, tahun 60-an, itu baru tuh ya. Oke, Madura mana bang? Aku Madura Pamekasan guys. Jadi kalau nyampe ke sini main-main lah gitu. Tadi kesimpulannya apa guys? Kesimpulan yang mana guys? Mau SS 28 mau SS. Spesial sambel kah? Nah, nih 28 dan 27. Silakan di SS. Aku Madura Pamekasan guys. Kalau ada yang deket-deket sini main-main lah ke rumah. Aku ada di rumah nih. Ya. Aku sering guys ke Surabaya, kayaknya tiap minggu aku, karena aku punya bisnis di Pasuruan. Nah, jadi aku sering kayak setiap minggu, setengah bulan gitu kadang. Tapi kalau lagi gabut di rumah tuh ya kayak gini. Oh, abang ini pengangguran ya. Cita-cita saya itu pengen jadi pengangguran yang bergaji, which is namanya bos. Jadi itu prinsip saya. Jadi makanya saya selalu bangun usaha untuk untuk mensupport financial stable saya. Sementara buat ngajar kayak gini saya udah tidak mengharapkan gaji atau apapun gitu. Artinya apa? Saya pengen ngajar itu benar-benar ikhlas dan itu sepenuh hati dan lain-lain. Saya ditawarin banyak kok. Ditawarin ngajar di UNER pernah, di UNEJ pernah. Cuma kan kalau jadi dosen itu harus PNS dan saya tidak mau terikat dengan yang namanya administrasi. Itu akan mengganggu fokus saya untuk mengajar. Makanya saya tidak pernah mau tuh jadi PNS. Kenapa? Kalau dibilang gaji, waduh, di bisnis saya tuh udah lebih banyak guys. Gaya bisnis saya itu per bulan itu bisa menghasilkan sekitar 15 tuh, 16 JT. Sementara PNS, bukan mau merendahkan ya, disclaimer nih, tapi untuk mengejar PNS jadi PNS hanya karena gaji, saya enggak, kalau saya pribadi gitu. Nah kalau buat status mungkin iya tuh, karena kalau status PNS itu ya disayang mertua kayak gitu. Tapi no, I don't like it honestly gitu guys. Makanya ngajar-ngajar kayak gini tuh lebih seru aja gitu. Umatnya lebih banyak, pesertanya lebih banyak dan lebih antusias juga. Dan that's make me happy. Next. Ya. Let's go. Jawab dulu bang, malah biar kalian itu pusing-pusing sendiri. Jawab aja sendiri tuh, kira-kira yang mana tuh. Ini sampai nomor berapa? Nomor 40. Ini 29 berarti sisa sekitar 11 soal lagi. Ya, tapi jam 9 aku harus berhenti guys, karena aku ada acara jam 9. Yuk, nomor 9 kira-kira apa? Day? Why it's a day? Kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa nih? Kok bisa teman-teman pada jawab delta?
Hmm, kenapa? Coba nih kita periksa. Boleh nggak ada conjunction although di awal kalimat atau conjunction adverbial clause di awal kalimat? Oh, boleh banget. Kenapa? Karena dia itu adalah sebuah conjunction. Oke. Conjunction di awal kalimat ini nanti akan memicu koma yang ada di sini. Berarti aman ya, kayak gitu aman. Terus yang kedua, a minor factor. A minor factor di sini berarti di sini faktornya berapa? Tunggal. Kalau tunggal dia harus ditambahkan e di sini. Oke. Terus selanjutnya di sini minornya di sini merupakan sebuah adjektif. Jadi dia tidak bermasalah bertemu dengan faktor dan bertemu dengan e. Oke, lanjut. Kira-kira yang bagaimana dengan si di sini nih? Si Bravo. Bagaimana dengan si Bravo? Is excellent. Gimana tuh? Gimana tuh? Kelasnya udah tutup guys, udah mulai tadi malam kelasnya. Yang mana nih? Lihat is, ya lihat nih. Is bersama dengan ini. It is, benar dong kalau it is, ya kan? It is benar. Excellent karakteristik juga benar karena di sini adjektif tambahkan ke noun aman. Bagaimana dengan to distinguish different soil layers? Berarti different ini ketemu dengan soil jelas aman karena ini adjektif loh. Aman semua guys. Gimana ini? Ayo. Harusnya it's. Kenapa harus it's? Ayo. Ayo kira-kira apa nih? Tambah en. Yang mana nih ditambah en? Karakteristiknya kah ditambahkan en atau apa? Coba perhatikan di sini. Karakteristik ini teman-teman, dia bisa dihitung apa enggak karakteristik? Bisa. Karakteristik itu dia punya 4 karakter. 5 karakter, 6 karakter. Berarti kata karakteristik ini bisa dihitung. Fix ya. Kalau misalnya dia bisa dihitung berarti dia wajib punya artikel atau penambahan s ataupun is kan. Tapi kan apa karakteristik gak bisa tuh ditambahkan sis karena gak ada space di sini untuk nambah. Maksudnya dia gak bergaris bawah guys. Jadi gak bisa tuh. Mana yang mau ditambahin di sininya? An excellent characteristic. Jadi hati-hati. Walaupun di sini digaris bawahi, tapi tetap cek ke sini. Takutnya clue-nya ada di sini. Karakteristiknya berapa? 1. Kalau 1, berarti di sini harus ada e ataupun en. Kayak gitu. Ya. Oke, sampai sini paham? Atau aman ya? Aman masih. Nah, masih ada yang mau SS nggak? Mau tak lanjut nih ke nomor 30. Oke, kalau uncountable berarti gak usah pakai artikel. Yes, karena uncountable itu tidak, ingat gini. Artikel itu teman-teman adalah determiner ya. Determiner itu artinya penentu jumlah. Ya, penentu jumlah. Nah, kalau uncountable itu tidak bisa dihitung, berarti dia tidak punya jumlah. Kalau tidak punya jumlah, maka dia tidak butuh determiner. Tapi boleh nggak dikasih the? Boleh. Itu ibaratkan perempuan, dia itu hanya hiasannya aja, kayak antingnya aja. Tanpa adanya anting, dia tetap perempuan. Gitu. Ya, kayak gitu. Jadi jawabannya yang tadi itu Charlie. Oke, yang 30 guys. 30, izin pamit saya sampai ketemu di kelas nanti malam. Oke guys. Oke, yuk. Nomor 30 nih. 30. Bravo. Kenapa Bravo? Kenapa tuh Bravo? Talent. Ini kalau ada kayak ini berarti komanya 2 ya di sini. Apa tanda petiknya 2, agak mungkin 1, paling salah tulis atau misalnya salah ketik sayanya. Oke, yang mana nih? Bravo. Kenapa Bravo? Why is it Bravo? Hayo.
Bravo, mau SS09 nih, makhluk-makhluk nih minta ditabok nih. Udah orang nyampe ke bawah mau SS nomor 29 nih. Gak apa-apa guys, canda doang gitu. Silahkan, silahkan. Hmm, kira-kira mana? Nomor 30, jawabannya apa? Oh, biar setara tabok. Oh iya, kalau ada sini tak jitak. Nah, wah itu kekerasan. Oh bodoh amat dengan kekerasan. Canda guys. Ya kali aku nabok anak orang. Ini negara serba viral, apa-apa jadi viral. Geblek lah. Yuk. Kenapa nih? Teman-teman kenapa jawab bravo coba? Tak bahas ya. Yang pertama nih. Yang pertama ada that have. Di sini have ini berarti subjeknya jamak. Ini verb ya. Kalau dia pakai have berarti subjeknya jamak. Kalau dia pakai has subjeknya tunggal gitu ya. Berarti subjek dari have ini mana? That. That ini merujuk ke mana? Karena ini adjective clause, dia merujuk ke bird. Birdnya berapa? Birdnya jamak ya, karena ada SIS-nya. Kalau birds-nya jamak berarti that ini juga ikut jamak. Kalau that-nya jamak berarti dia pakai have. Berarti aman banget ya. Untuk yang alfa aman banget. Oke. Yang kedua, bravo. Kenapa yang bravo? Lihat hooked. Di sini perhatikan, di sini ada kata koma dan di sini ada and. Berarti apakah dia paralel structure? Yes. Tapi ingat dia itu paralel antara bills dengan subclause. Lihat, bills-nya jamak, clause-nya juga jamak. Aman. Berarti hook ini large-nya itu adjektif, heavy-nya itu adjektif, hooked ini modified adjective namanya guys. Ini modified adjective yang terbentuk dari hasil reducing. Nah, artinya modified adjective ini, mod adjective itu tidak bermasalah di situ karena mereka sama-sama adjektif. Jadi aman-aman aja tuh. Sementara di sini strong, adjektif juga, sharp itu adjektif juga, baru claw. Jadi dia aman. Yang salah di delta. Kenapa gini? Misalnya kita pakai contoh yang tadi kok setelah strong ada koma. Karena kata sifatnya ada dua guys. Contohnya, misalnya saya tulis kayak gini. A good, cool boy. A good cool boy. Boleh kan kayak gini. Nah, untuk memisahkan, teman-teman boleh pasangin koma kayak gini. Gak masalah tuh. Ya. Jadi aman-aman aja untuk dibuat kayak gitu. Itu tipe lain untuk penulisan. Oke, sekarang saya bahas yang called as. Kenapa di sini salah? Perhatikan. Misalnya tak bilang kayak gini, I call you. Pakai yang tadi beb. I call you beb. Aku panggil kamu bebek gitu. Beb itu bebek. Nah, berarti ini subjek, ini verb, ini objek pertama, ini objek kedua. Artinya you itu teman-teman punya dua objek. Ingat, punya dua objek. Karena dia punya objek, ketika dia dibuat dalam bentuk pasif, maka dia misalnya nih, bebnya kita tinggalin nih. Yang kita buat subjek adalah you. Berarti you are called. Bebnya turun lagi tuh. Beb, kamu dipanggil atau disebut beb. Gak perlu di sini adanya us, gak perlu tuh. Ya. Oke, bebek. Jadi di sini bukan salah, cuma us-nya doang nih dibuang. Jadi sharp clause called talon. Gitu guys. Talon ini apa sih? Gak tahu aku talon ini. Kalau tandon aku tahu tuh. Galon tahu. Kalau talon aku gak tahu tuh apa. Gitu wazir. Call gak bisa ya. Gak usah pakai Kenapa? Karena talon ini teman-teman dia tanda kutip. Kalau tanda kutip berarti dia itu nama atau sebutan sesuatu. Kayak beb yang tadi tuh. Gak perlu ditambahkan biar dia itu ketahuan bahwa itu something special kayak gitu guys, atau sesuatu yang khusus.
Ya, Kak mau les gimana? Udah tutup, lesnya udah tutup. Awal bulan baru baru buka lagi nanti. Ya. Bukan awal bulan. Kayaknya tanggal 25 ini baru buka, tapi lesnya akan mulai tanggal awal bulannya. They call us gak perlu guys, gak perlu us, karena yang namanya kita panggil sebagai itu boros tuh, mending kita panggil beb aja dia gitu. Guys, gimana kalau kita panggil dia sebagai beb? Kan gak cocok. Gimana kalau kita panggil dia beb? Beb lagi di mana gitu. Jadi langsung aja tanpa perlu adanya us kayak gitu. Nah, bagaimana dengan I yang tadi teman-teman? Boleh di sini by me. You are called beb by me gitu. Tapi boleh ada, boleh enggak. Nah, ini perbedaannya. Apa bedanya passive voice yang menggunakan by dengan passive voice yang tidak menggunakan by? Nah, passive voice kalau misalnya dia pakai by itu namanya common passive voice. Sementara kalau by-nya dihilangkan, contohnya kayak gini. I was born in Malang misalnya. I was born in Malang. Nah, ini kan nggak ada by. Nah, ini kita sebut dengan statif pasif. Ya, pasif yang tanpa by itu namanya statif pasif. Gitu. Ya, daftar lesnya gimana? Biasanya kita di akun ini ada pembukaan kelas, scroll aja ke bawah, di situ ada pamflet, teman-teman bisa daftar di situ. Tapi untuk kelas yang tanggal ini belum keluar, masih pamfletnya. Gitu ya. Aman ya. Jadi nomor 30 ini permasalahannya call, bukan permasalahan bebek. Nah, ini masalah call. Call. Nah, baru teman-teman kalau misalnya ketemu dengan kata define, baru ini boleh ada as. Misalnya I will define you as, misalnya aku akan mendefinisikan kamu atau memaknakan kamu sebagai, itu baru boleh. Gitu. Modify adjective gimana sih? Maksudnya bedain modify adjective. Kata benda yang kata sifat yang modified gitu ya. Jadi gini. Kata benda yang umum itu kayak beautiful atau gorgeous atau misalnya handsome dan yang lainnya, itu kata benda kata sifat biasa. Tapi kalau yang disebut modified adjective itu biasanya verb ing atau verb 3 yang berfungsi sebagai adjective. Itu kita sebut dengan modified adjective, kayak gini. Modified adjective. Gitu. Artinya adjektif yang dimodifikasi atau hasil modifikasi. Dimodifikasi dengan cara apa? Dengan cara direduce kayak gitu, guys. Gitu. Nah, yang call tadi itu pasif ya, pasif tapi dia dihasilkan dari reducing sehingga tersisa called-nya aja, subjek dan lainnya sudah hilang. Preposisi harus diikuti gerund ya. Ya, kalau misalnya ada preposisi gini. Preposisi itu guys tidak diikuti gerund, tidak ya. Tapi preposisi itu diikuti oleh OP, object of preposisi, bukan overpower, bukan one piece. OP itu object of preposisi. Nah, object of preposisi ini yang namanya objek pasti dia bentuknya noun. Nah, kalau misalnya setelah preposisi muncul sebuah verb, contohnya kayak misalnya from, it gitu. Ini kan verb nih. Maka paksa dia menjadi OP, menjadi noun. Dengan cara apa? Tambahkan ing. Nah, inilah muncul teori setelah preposisi muncullah sebuah ing. Itu nggak kayak gitu asalnya. Jadi ada penyebabnya, guys. Gitu ya. That's good. Nanti pasif pakai by atau tidak by. Kalau pasif itu boleh pakai by, boleh enggak, itu sah saja. Yang tak sebutin tadi itu hanya penamaan. Kalau lengkap dengan by-nya itu namanya common pasif atau usual pasif, pasif biasa. Tapi kalau by-nya dihilangkan itu namanya statif pasif. Artinya pasif yang tidak menggunakan by. Kayak gitu. From verb 3 bisa enggak? Enggak bisa kalau from verb 3, karena verb 3 itu fungsinya sebagai adjektif. Gitu, guys. Ya. Next one. Ini terlalu mudah saya buat soal. Yuk, nomor 31. Wah, gampang banget nih, cuma 2 baris. That is called, bukan. Sir, yes, that is called gitu. Atau which is called boleh. That is called boleh. That is called atau which is called boleh saja. Ya, kira-kira mana? Jawabannya delta, maybe delta.
used to make. Hayo. Kira-kira apa? Cotton harusnya pakai e. Nggak perlu guys. Cotton itu nggak perlu pakai e. Kenapa? Karena cotton itu adalah kain kan. Nah, saya ini turun terus nih. Cotton itu kan kain kan. Nah, karena cotton itu kain berarti dia tidak terhitung. Emang kain itu bisa dihitung? Aku punya 3 kain, itu 3 jenis atau mungkin 3 warna. Yang namanya kain mau warna biru, merah, kuning itu tetap kain guys. Itu nggak bisa dihitung. Ya, jadi dia nggak perlu adanya SIS ataupun artikel, aman aja dia. Oke. Berarti alfa aman ya. Yang pertama di sini aman banget. Ini noun yang uncountable, aman. Pakai is jelas karena semua uncountable itu pasti kategorinya tunggal. Jadi aman aja. Oke, bagaimana dengan to make? Gitu. The most popular fiber use bla bla bla. Ada berapa sih di sini titik-titiknya? Popular. Oke, kira-kira mana? Use to make clothes. Kira-kira apa tuh? Hayo. Kira-kira mana? Making. Oke, most popular fiber used to make. Apakah ini berarti beda ya? Ini the most popular itu sendiri, fiber itu sendiri, used to make sendiri. Makanya jadi 4 dia tuh nanti. Kira-kira mana? To make salah. Kenapa? Kenapa used to make itu salah? Ayo. Kenapa salah? Use. Kenapa use-nya salah, guys? Prep harusnya ketemu dengan noun. Mana ada preposisi. Ini khusus to itu ada 2. Ada yang dia preposisi, ada dia to infinitive. Jadi jelas kalau to bersama noun ini namanya preposisi. Kalau to bersama verb ini namanya to infinitive. Jadi ini to plus noun. Ini to plus verb. Nah, betul. Jadi saya simpulkan bahwa delta itu jelas aman ya. Kira-kira mana nih? Alpha, delta aman. Berarti sisanya Charlie dan Bravo. Kira-kira yang mana tuh? Fiber. Kenapa fiber? Alasannya sederhana. Karena semua kata yang muncul setelah kata one of itu pasti jamak. Apakah most populer itu harus jamak? Enggak. Karena most itu adalah adjektif atau adverb. Ya, dia bisa adjektif, dia bisa adverb. Popular itu adjektif, jelas. Adjektif. Nah, maka yang kena itu verbnya, yang kena itu nounnya nih yang di sini fibers. Karena harus jamak. Gitu guys ya. Ya, jadi jawabannya si Charlie. Ya, ini materinya adalah one of. Nah, ini one of. Ini ada materinya, tak letakin di sini nih. Bentar tak tunjukin ya. Ini ada di modul 25. Oke, ini modul 20. Oh, ini level 2, ini level 1. Ada di sini nih. Bentar. Ini loading. Ini modul structure level 1, tapi I'm so sorry ini tidak bisa kita share. Nah, ini nih. Jadi udah tak buat subject variation namanya. Teman-teman boleh screenshot di sini. Subject variation itu adalah sebuah kata-kata yang biasanya muncul bersama subjek dan dia mempengaruhi verbnya. Contoh kayak misalnya yang tadi ada apa tuh? One of ya. One of itu ada di one of, lot of, few of. Ya ini. Jadi ada di most of, lot of, number of, dan all of, dan one of itu sama guys. Jadi many of, one of itu sama nanti. Jatuhnya dia wajib ditambahin kata benda nih. Diikuti apa? Diikuti kata benda jamak. Contohnya many of student atau one of students. Gitu teman-teman ya. Kayak gini-gini lah. Ini namanya subject variation. Ya, jadi selalu berhati-hati dengan ini. Most of, lots of, terus yang lainnya itu juga sama. Ya, any of, few of, dan yang lainnya itu sama guys. Ya, jadi hati-hati.
All sama all of, apa tuh bedanya? Ya, kalau all itu teman-teman kayak misalnya all student berarti semua siswa ya, siswa-siswi itu all student, berarti secara general. Tapi kalau all of student gitu, all of student berarti student yang ada di situ aja, bukan semua siswa. Misalnya all of student gitu berarti itu siswa seluruh Indonesia tuh, semua siswa lah pokoknya secara general. Tapi kalau kita bilangnya all of student berarti studentnya itu bisa saja student yang ada di Jakarta atau yang ada di mana gitu, itu khusus doang gitu. Oh, kalau yang tadi tuh nggak di-share guys. Kalau yang tadi nggak di-share, I'm so sorry for that. Itu modul level 1, jadi nggak mungkin saya share. Oke, kalau yang ini boleh nanti di-share. Ya, that's it. Jadi fibersnya ya. Oke, 32. HP-nya kurang ke atas. Iya ya. Kasih tahu ya kalau ada kayak gitu ya. Soalnya ini tripodnya jelek mungkin nih. Oh, dia sering turun sendiri dah. SS3031. SS3031. Oke. Ini ya. Silahkan. Bedain yang countable dan uncountable. Gampang, bedain countable dan uncountable itu teman-teman cukup dengan tambahkan angka aja di depannya. Jadi kalau ketemu dengan kata benda, misalnya kata bendanya misalnya book, boleh nggak kita pasangin 2 buku? Enak nggak didengar? Oh enak, berarti dia countable. Kalau air, aku punya 2 air di rumah, kan nggak bisa tuh 2 air, 2 minyak atau 2 oli, nggak bisa tuh. Kalau 2 jenis, ya mungkin. Kalau 2 botol, ya. Artinya kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak bisa bersanding dengan angka, gitu ya. Next. Kayaknya nih nggak akan selesai nih guys, karena sebelum jam 9 aku udah harus kelar nih. Yo, silahkan. Dipilih. Barang dagangannya. Oke, kira-kira yang mana nih? Bravo, elaborating with elaborated. Elaborate itu kata kerja apa kata sifat? Elaborate. Kira-kira elaborate atau apa? Wealthy and elegant. Nah, ayo, kira-kira apa? Come on. A mark of wealthy and elegance. Let's go. Sifat enggak tuh? Kata kerja apa sifat? Coba cek tuh. Elaborate itu kata kerja apa kata sifat? Kalau dia ternyata kata sifat, aman. Kalau ternyata dia itu bukan kata sifat, tapi misalnya kata kerja, berarti dia yang enggak aman. Kira-kira apa tuh? Elaborate. Cek, kalau mau ngecek kata kerja teman-teman ya, kalau mau ngecek sebuah kata itu teman-teman coba cek di Cambridge. Aku punya aplikasi Cambridge, tapi kalau teman-teman ngambil langsung di Play Store itu teman-teman harus bayar tuh. Tapi kalau teman-teman minta ke saya nih, ada di HP ini, tapi ini khusus Android ya, itu nanti teman-teman tinggal download dan gratis, itu isinya itu jadi gratis gitu. Elaborate itu bisa adjektif, bisa juga bisa juga kata kerja. Yo, kira-kira mana tuh? Ya, kalau mau nanti teman-teman WA ke saya. WA ke saya, nomor saya ada di sini nih. 082 30 18 20 755, ada di sini ya. Kena ban nggak nih? Aku biasanya sering kena ban nih, kampret memang TikTok ini. Gara-gara spill nomor kah, spill apalah, kena ban aku kadang. Restricted, your account is restricted for 2 days. Goblok lah memang TikTok. Dah, cepetan guys, mau tak hapus nih.
Ya pokoknya di situ. Kalau minta PDF yang ini juga di sini aja nanti. Ya, hasil coret-coret itu teman-teman minta di sini. Oke, hapus ya. Hapus ya. Takut kena ban aku di TikTok. Oke, selanjutnya. Nih, decorated ini berarti ini adalah hasil reducing. Ini verb 3 yang muncul sendirian, berarti dia kita sebut dengan verb palsu, VP. Ya, ini masih belum nih materinya nih. Nah, ini verb palsu ini adalah verb yang dihasilkan dari hasil reducing. Jadi asal muasalnya ini mungkin muncul kayak gini, which are gitu, atau which were decorated with bla 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 bla. Nah, karena dia di reducing, dihilangkan nih reducing dalam adjective clause, maka dia akan menghasilkan decorated aja kayak gini. Nah, ini yang kita sebut dengan modified verb, modified adjective. Ya, dia berfungsi sebagai adjective udah. Berarti di sini aman banget. Boleh nggak ketemu dengan with? Boleh, karena memang verb 3 itu jodohnya itu memang dengan preposisi tuh. Oke, kayak gitu ya. Terus bagaimana dengan elaborate? Elaborate ini ada dua. Elaborate itu ada yang adjective, elaborate itu ada yang verb. Berarti kalau dia bisa menjelma jadi dua hal, berarti dia tidak masalah, teman-teman ya. Dia itu aman banget tuh di situ. Oke. Berarti ini juga aman. Bagaimana dengan became? Became ini adalah sebuah verb 2, subjeknya ya ini nih. Subjeknya curated, mention gitu. Curated mention ini sebagai subjek, jadi dia nggak ngaruh karena verb 2, nggak usah tambah s atau is. Yang mana yang bermasalah? Yang ini nih yang bermasalah. Coba apa bedanya well dengan well dengan well h aja nih. Well th. Nah, apa tuh bedanya? Kalau wealthy ini adjective, guys. Kalau well aja itu noun. Di sini ada n. Ya, di sini ada n. Berarti n ini merupakan sebuah parallel structure, di mana di depan dan di belakangnya wajib sama. Di belakangnya elegant, ada akhiran ance, berarti ini sebuah noun. Berarti wealthy ini juga harus noun. Noun dari wealthy adalah wealth yang ada di sini. Ya, wealth itu noun. Nah, oke. Kaya dan kekayaan. Yes, wealthy itu kaya, wealth itu kekayaan. Jadi hati-hati teman-teman. Cara bedain itu verb palsu hasil reducing dengan verb 2 gimana? Gampang banget. Verb 2 misalnya aku bilang kayak gini. I invited you. Terus misalnya Ana ya Ani lah ya. Ani invited by you. Terus yang kedua, Ani invited, ya Allah jelek kali tulisanku. Invited by you, by Ina misalnya, is bla 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 gitu ya. Perhatikan di sini. Kalau misalnya verb 2 itu pasti masih punya objek di belakangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu teman-teman dalam bentuk Indonesianya dia masih bermakna mem ataupun ber. Mem ataupun ber. Terus itu yang pertama. Yang kedua yang pertama tadi dia diikuti objek, yang kedua dia bermakna ini. Terus yang ketiga dia itu masih punya subjek, guys. Jadi dia itu masih berfungsi sebagai verb itu sendiri. Sementara kalau verb 3 ini Ani invited by Ana, lihat setelah kata invited muncul sebuah preposisi tuh. Nih, muncul sebuah preposisi ini. Berarti ini pasti verb 3 tuh. Nah di depannya kan ada subjek, enggak, ini bukan subjek. Coba dimaknakan. Ani invited by Ana, Ani yang. Kata-kata yang ketika dia muncul makna yang ada di sini nih, yang itu adalah identitas dari sebuah adjektif. Contohnya cewek cantik. Bahasa Inggrisnya beautiful girl, artinya cewek yang cantik. Jadi semua makna yang itu pasti adjektif. Berarti ini verb 3 yang berfungsi sebagai adjektif. Kayak gitu. Dan maknanya dia itu biasanya di, bermakna di atau bermakna ter. Itu kalau verb 3.
Jadi selalu hati-hati. Ya, kayak gini. Next one. Nomor 33. Kira-kira jawabannya apa? Guys, terima kasih buat yang sudah like. I know you do an effort for that. Thank you banget. SS dulu kak, SS dulu. SS dulu kayak gini ya. Oke. Come on. Kira-kira apa tuh jawabannya? Kira-kira apa tuh? Alfa? Kenapa alfa? Kenapa alfa? Works, katanya works. The works of Renaissance. Works itu berarti kerjaan, ya, kerjaan, pekerjaan. Work itu bisa bekerja, bisa juga pekerjaan. Jadi maybe aman-aman aja. Apakah come from? Ataukah N ya? Yang jelas enggak ya guys, kalau N ini jarang salah banget nih. Udah jangan milih N. N itu jarang salah. Berarti sisanya Alpha, Charlie, dan Delta aja. Kira-kira yang mana tuh? Most of our idea of what ancient people look and dress come from the works of Renaissance artists. Kira-kira apa itu? Menarik ya soalnya. Soalnya setelah preposisi adalah noun. Ini Renaissance, ini adalah noun guys. Renaissance artis, berarti artis dari Renaissance itu kalau nggak salah apa kebangkitan ya? Apa keruntuhan? Keruntuhan kayaknya. Coba cek aja nanti. Tapi dia noun guys. Ini buktinya berakhiran ance itu noun. Nah, Renaissance artis. Work karena subjeknya plural. Mana nih subjek plural? Most of our idea itu subjeknya. Terus come from. Lihat, ini kan subjeknya nih. Ideasnya kan banyak. Berarti come from-nya ini juga sudah setara tuh dengan subjeknya. Jadi aman-aman aja. Come from itu boleh apa enggak sih? Come from. Boleh. Muncul dari, berarti saya sempetin lagi nih, berarti ini aman. Ini aman. Sisa alfa apa delta? Kira-kira. Yo, alfa apa delta? Kalau alfa diganti apa? Kalau delta diganti apa kira-kira? Yo, saya tak cek jawabannya. Kebangkitan katanya. Oh iya, kebangkitan. Diganti how. Alfa diganti how. Kata temennya diganti how. That's good question. Oke, sekarang works, kita bahas work aja ya. Work di sini teman-teman, di situ tidak hanya berfungsi sebagai verb, tapi work itu juga bisa menjadi sebuah noun yang countable. Sehingga dia itu boleh ditambahkan SIS dan sebelum of itu memang harusnya noun. Jadi delta tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah si alpha. Ya, setelah of itu kan wajib noun nih. Nah, boleh nggak muncul kayak gini? Boleh banget. Ini namanya noun clause. Noun clause itu fungsinya sebagai noun juga. Contohnya kayak gini nih contohnya. Misalnya, actually I am different from what you are thinking. Sebenarnya aku tuh beda dengan apa yang udah kamu pikirin. Gitu. Ya, benar ya, kayak gitu ya. Nah, cuma masalahnya di sini tidak hanya what aja. Dalam conjunction noun clause itu bisa saja di sini who, whom,
atau how kata temennya tadi, what, which, bahkan dan yang lainnya itu boleh juga. Nah, sekarang pertanyaannya, ini bukan salah, tapi ini hanya kurang cocok. Jadi kalau dilihat dari segi structure itu nggak salah, tapi dari sisi grammar ini kurang tepat maknanya. Maka yang paling tepat diganti apa? Diganti how. Jadi what ancient people look. Look itu berarti nampak, bukan nampak seperti apa, tapi atau lihat ya, lihat dan dress gitu. Dress itu artinya berpakaian, bukan apa yang mereka pakai, tapi bagaimana mereka berpakaian dan melihat sesuatu atau berpenampilan. Look itu artinya juga bisa dimaknakan berpenampilan. Sehingga what itu diganti aja menjadi how. Kayak gitu teman-teman. Ya, terlihat atau melihat. Karena di sini people look itu verb 2 berarti bukan pasif ya, tapi masih dalam keadaan aktif. Kayak gitu teman-teman. Ya. Aman? Nomor 33, silakan yang mau di SS makhluk-makhluk hidup yang ada di TikTok. Nanti kalau udah saya pindah ke 34 ada tuh yang komen kok mau SS. Enggak ditak nih. Gimana saya pakai what dan how? Itu bergantung makna, guys. Misalnya what you dress, misalnya I don't know how to dress apa what to dress. Aku tidak tahu bagaimana cara berpakaian, apa aku tidak tahu what to dress itu apa yang harus dipakai gitu. Jadi cuma konteksnya di situ aja. Dari sisi grammar mereka sama-sama benar, guys. Cuma dari segi pemaknaan dan konteksnya aja gitu. Jadi itu lebih bagus kita ganti menjadi how. Bagaimana mereka terlihat dan bagaimana mereka berpakaian, bukan apa mereka terlihat dan bukan apa mereka berpakaian gitu, tapi bagaimana mereka terlihat dan berpakaian kayak gitu. How, bagaimana. 34. Saya akhiri di 08.50 ya. I have to have some time to prepare for something at 9. 34. Much less, why is much less? Much less itu boleh, ya. Much less itu boleh. Much less, much more itu boleh, boleh banget. Much less, much more, boleh nggak tuh? Boleh, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Nggak tahu bener apa salah nanti. Pokoknya boleh aja dulu gitu. Oke, muis teman-teman tahu muis nggak sih? Muis itu artinya apa? Muis, require muis apa tuh muis? Jangan-jangan teman-teman sudah punya anak namanya muis lagi. Lembab, guys, jadi jangan sampai punya anak namanya muis gitu. Jadi kalau moist itu artinya kelembaban ya, lembab atau moist, jadi moist, less moist atau moisture bla 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 bla. Kira-kira apa? Diganti apa tuh? Enggak ya. Kalau required itu enggak. Kenapa? Karena di sini ini sebuah subjeknya kan jamak nih. Maka paslah di sini tanpa perlu SIS, berarti alpha aman. Bagaimana dengan less? Less, much ada much more jauh lebih banyak, much less jauh lebih sedikit. Jadi boleh tuh. Moist itu coba gini aja dulu. Kan sudah jelas nih. Boleh much more, boleh much less. Oke. Pertanyaannya, muis itu kata benda apa enggak? Karena setelah require ini harus muncul sebuah objek. Yang namanya objek pasti sebuah noun. Muis ini noun apa bukan? Gitu aja. Muis itu artinya lembab. Kalau moisture, kelembaban. Nah, kalau muis itu adjektif, kalau moisture ini noun. Nah, yang kita butuhkan nounnya, guys. Kayak gitu. Less of juga boleh, double komparatif juga boleh ya, double komparatif. Much more, much less itu boleh banget.
Kalau much more itu artinya jauh, jadi much-nya itu bermakna jauh. Jauh, more-nya lebih, much more jauh lebih banyak, much less jauh lebih sedikit gitu. Hai guys, pagi. Bukan cuma pagi nih, udah siang kan nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Di sini karena di sini udah komparatif, berarti di sini aman-aman aja ya Dan ya. Jadi sampai sini ada pertanyaan guys. Satu soal lagi, habis itu kita udahan. Jawabannya apa? Moist guys, ini nih. Ini nih, moist diganti dengan moisture. Ini materinya comparative degree. Bukan comparative degree. Double comparative atau double comparison. Abdul Muiz, bukan Abdul Muiz. Ini Muiz, bukan Muiz. Plus T. Kurang ajar emang anak-anak ini. Oke, yuk terakhir nih. Abdul Muiz, ada nggak Abdul Muiz di sini guys? Harvey Muiz. udah. Kalian ini ngegibah aja kerjanya. Kira-kira yang mana nih? Kita akhiri sampai 35 ya. Gak apa-apa ya. Aku ada kerjaan nih guys. Kalau enggak udah tak selesai nah. Beda adjektif sama noun gimana? Gampang. Kalau noun itu hal yang bisa dilihat panca indera, sementara adjektif itu adalah hal yang melekat pada bendanya. Contohnya mobil. Mobil itu benda. Bentuknya bentuk apa? Oval misalnya. Berarti oval itu adjektif. Warnanya putih ya berarti putih itu adjektif. Oke. May have to make. Ada masalah nggak? Setelah may ini kan modal. Ya, kita bahas nih modal. Setelah modal wajib verb 1. Berarti ini sudah verb 1 kan? Verb 1 murni tanpa ada penambahan SIS dan yang lainnya, aman. Have to, may have to, ini namanya kalau ada modal, terus ini kan harusnya di sini must. Tapi gak boleh ada dua modal bersamaan, maka diganti dengan similarity. Similarity, nama materinya ini similarity. May have to, jadi aman-aman banget. Setelah have to muncul sebuah verb 1 atau bare infinitive. Kalau ditambah to makanya namanya to infinitive. Jadi aman banget. Bagaimana dengan kata changes? Changes itu juga aman. Kenapa? Karena changes itu adalah kata benda yang bisa dihitung dan dia sudah ketambahan SIS di sini meskipun di depannya tidak ada determiner. Jadi aman banget tuh. Ya. Jadi alpha bravo aman. Bagaimana dengan technological institutions? Ya. Oke, bagaimana tuh? Gimana tuh? And di sini in their economic, political, and the technological institution. Kira-kira mana lo? Yang apa tuh preserve? Teman-teman pernah nggak sih ketemu dengan B? Ini kan B nih plus 2 kayak gini. Are to preserve. Ayo. Pernah nggak tuh? Hanya dikarenakan nih makhluk-makhluk Indonesia nih emang kayak gini nih. Kalau teman-teman ketemu dengan pola penyusunan yang belum pernah teman-teman temui, pasti teman-teman salahin tuh. Ya, pasti teman-teman salahin tuh. Kenapa? Karena teman-teman nggak pernah menemukan itu. Makanya teman-teman salahin tuh. Nah, saya kasih tahu. Kalau ada B bertemu dengan to infinitive, ini kan to infinitive to preserve. Ini namanya future guys. Jadi misalnya I am to go to school. I am to go to school berarti saya akan pergi ke sekolah dan itu benar guys gitu. Itu benar. Yang bermasalah itu ada pada tataran de-nya doang. Kenapa? Teman-teman kan sudah punya kata, di sini kan teman-teman sudah punya kata they ya. Sebagai dia itu sebagai determiner kan? Determiner. Nah, terus setelah determiner muncul adjektif 1. Terus yang kedua, ini adjektifnya. Terus yang ketiga kan, biotechnological ini kan adjektif. Berarti teman-teman nggak perlu tambahkan determiner lagi di sini. Langsung aja political and technological institution.
Kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, are tambahkan to itu tidak salah. Itu fungsinya membentuk kata future. Jadi kalau teman-teman itu kenal, mungkin balik lagi ke sini ya. Tak buatin note dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman itu, aduh ini goyang terus nih. Future itu teman-teman itu pernah tak buatin di konten di VT ku, coba cek aja. Future itu teman-teman itu tidak hanya menggunakan will, tapi dia itu juga menggunakan be plus going. Tuh, aman ya kalau di sini. Terus teman-teman juga bisa pakai be atau ismr plus to langsung. Ini sudah bermakna akan. Jadi misalnya I am to go to school. Aku akan pergi ke sekolah. Atau I am to Surabaya. Misalnya I am to go Surabaya. I am to invite you. I am to invite you. Bukan berarti aku untuk mengundang kamu, tapi aku akan mengundang kamu. Kayak gitu. Ya, jadi untuk sekarang kalau misalnya teman-teman kalau misalnya teman-teman ngomong kayak gini, I am to go to Surabaya. Teman-teman diketawain, udah teman-teman ketawa balik aja, berarti dia itu masih ilmunya masih di bawah teman-teman, kayak gitu. Ya, apa bedanya? Will itu teman-teman ya, will itu belum pasti, artinya 50% terjadi. Be going to itu 85% jadi. Be to itu sama persis dari going to. Nah, itu 85% terjadi, guys. Gitu. Ya, ilmu baru, bukan ilmu baru guys, ini ilmu lama, cuma teman-teman aja kurang jauh mainnya. Anjay gak tuh. Diceng-cengin tuh, makan tuh, siapa suruh gak belajar. Kalau me used to, nah me used to itu used to-nya itu berarti dia bukan terbiasa. Used to itu berarti used to itu satu, dia itu bermakna kebiasaan di masa lalu, kebiasaan di masa sekarang. Terus yang kedua itu digunakan untuk me used to. Tapi gak ada me used to guys. Kok bisa ada kata-kata may tambahkan use langsung? Setidak-tidaknya dia harus may be used to. Nah, baru itu benar. Oke, semua simple future Kak. Yes, itu semuanya simple future. Bang, kalau misalnya kita mau tahu arti katanya, ada cara nggak untuk itu adjective atau noun? Kita nggak tahu nih. Gampang. Noun itu guys, jadi gini, teman-teman harus tahu tuh, misalnya good boy. Teman-teman pasti tahu lah salah satu dari mereka. Oh, good ini adjective. Setelah adjective pasti noun guys, gitu. Atau sebaliknya, oh boy ini makhluk hidup nih, manusia. Berarti di depannya pasti adjektif. Karena mereka selalu berpasangan kayak gitu. Be to itu untuk nominal. Yes, be to itu nominal guys. Ya. 3, 4, 3, 5 mau SS katanya. Oke. Ilmu baru. Yes, teman-teman punya ilmu baru. Taunya I am about to. Boleh. I am about to itu sama aja. Karena about itu hanya pelengkap aja. I am about to go to school. Boleh. Karena about itu cuma hiasan doang. Aslinya tetap I am to bla bla bla. Kayak gitu guys ya. Besok jam berapa? Insya Allah besok kalau gak ada halangan, insya Allah jam 7 itu udah live. Atau jam 9. Biasanya di sekitar situ. Ya. Udah guys, ini udah lewat. See you tomorrow. Ini untuk pembahasan yang tadi udah tak rekam.